Kalau saya lihat sama seperti sekarang ini, Pak. Dakwah sunnah, Masya Allah, luar biasa. Di mana-mana perkembangan sangat pesat, melejit. Ya, subhanallah. Luar biasa. Maka dengan perkembangan yang seperti itu, penolakan pun di sana sini ya. Kalangan Salafi Wahabi sibuk memfitnah ahlu sunnah, mengatakan bid'ah, mengatakan syirik, mengatakan kafir amal ahlu sunnah. Umat Islam Riau jangan takut, jangan khawatir. Yang kita buat selama ini adalah amal ahlu sunnah. Tinggalkan ahlul bid'ah, jangan dengar ahlul bid'ah, jauhi ahlul bid'ah. Maka jangan sekali dengar orang Salafi, orang Wahabi, jangan duduk di majlis mereka, jangan beribadah, jangan datang ke masjid mereka, karena tidak sama keyakinannya dengan ahlu sunnah, tidak sama amalnya ahlu sunnah. Bapak ibu tidak akan tenang, maka ibadah tidak akan khusyuk, sehingga salat bapak ibu tidak akan nikmat. Maka salatlah ke Masjid Raya An-Nur, ke Masjid Al-Falah, ke masjid yang lain, masjid ahlu sunnah. Menuntut ilmu lah di masjid ahlu sunnah yang ada di Riau. Semoga bapak ibu tetap istiqamah dengan ahlu sunnah sampai meninggal, sehingga bahagia di dunia, tenang nanti di akhirat, dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di dunia beramal dengan bid'ah, mengikut ahli bid'ah, maka di akhirat akan merugi. Di dunia tidak akan tenang, kita akan terombang-ambing dengan fitnah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian dimanapun anda berada, ketemu lagi dengan channel ini, bersua kembali dengan media ini. Mudah-mudahan dengan mendukung channel ini menjadi sebab kita mendapatkan pahala jariah. Dan ingat, bukan dosa jariah, ya, bukan dosa jariah. Karena sejatinya Allah menciptakan media ini, menyajikan media ini kepada kita. Akankah kita mendapatkan andil ataupun mengambil andil dalam media ini untuk dakwah kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita akan membagikan sebuah video. Masya Allah, kembali bagus banget video ini untuk kita bisa ambil pelajaran ya. Kita saksikan videonya terlebih dahulu ya. Ini salah satu individu ataupun ustadz yang kalau saya bahasakan gemar yang ngomong Wahabi ini itu dan seterusnya. Kalangan Salafi Wahabi sibuk memfitnah ahlu sunnah, mengatakan bid'ah, mengatakan syirik, mengatakan kafir amal ahlu sunnah. Umat Islam Riau jangan takut, jangan khawatir. Yang kita buat selama ini adalah amal ahlu sunnah. Tinggalkan ahlul bid'ah, jangan dengar ahlul bid'ah, jauhi ahlul bid'ah. Maka jangan sekali dengar orang Salafi, orang Wahabi. Ya, jadi sebenarnya potret kehidupan zaman sekarang itu ya, kalau saya lihat semenjak saya di manhaj salaf ini ya, berpemahaman salaf, jadi adanya ketidaklegowoan ya, ketidaklapang dadaan ya. Jadi tidak legowo, tidak lapang dada menerima ya dakwah dari yang bukan pemahamannya gitu kan. Langsung frontal ini itu Wahabi dan seterusnya. Ya, suka membidak-bidakkan, suka mengkafir-kafirkan dan seterusnya. Banyak sekali ya. Maka sebenarnya seakan-akan mereka itu ya, jangan urusin amalan kami gitu kan. Ya amalan kamu ya kamu ya. Jadi seakan-akan yang ada di depan mata kita, yang ada di hadapan kita, suatu yang maksiat ataupun kebid'ahan, kesyirikan dan seterusnya, seakan-akan kita biarin aja begitu kan. Jadi seakan-akan ilmu itu yang telah sampai kepada kita, yang sudah kita dapatkan ilmunya, lalu kemudian kita adakan pembiaran di situ. Maka ini bukan potret Islam. Dakwah Islam nggak seperti itu. Nggak hanya ta'muruna bil ma'ruf saja, lalu kemudian wa tanhauna 'anil munkarnya ya dilupakan. Nggak seperti itu. Ya, itu kan paket yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kan seperti itu ya. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran. Bukan hanya ya mengajak kepada kebaikan terusnya, ataupun dia melakukan amalan ibadah-ibadah dia sendiri terus jalan tanpa dia ada
ikut andil dalam melarang ini itu. Dia jalan terus, nggak peduli apa yang ada di hadapannya, apa yang ada yang ketemu di depan matanya, dia lakukan pembiaran. Maka ini ya nggak seperti itu. Maka yang saya dapatkan dari dakwah salafi ya, mereka lah yang gemar nasihat ya, menyampaikan ini itu. Mereka juga tidak tunjuk kepala, tidak tunjuk hidung. Ya, yang mereka tunjuk adalah amalan ini seperti ini, amalan ini seperti ini. Menurut ilmu yang sampai kepada mereka tentunya, kan begitu. Dan ilmu yang sampai kepada kita wajib kita sampaikan. Apalagi ada di depan mata kita, di tengah-tengah ya keluarga, bahkan masyarakat sekitar kita. Kan begitu. Dakwah Islam itu kan seperti itu. Ya, bukan kita lakukan pembiaran, enggak. Ya. Jadi memang konsekuensi dakwah itu seperti itu ya, dituduh ini itu. Ya, orang yang memberi nasihat, orang yang memberi wejangan, yang memberi ilmu itu biasanya orang sentimen, ya. Sentimen memang. Kebanyakan orang dari sebahagian kaum muslimin sekarang ya, tidak mau ataupun tidak sudi untuk dinasehati kan, apalagi masalah kebid'ahan, kesyirikan, kayaknya sudah alergi duluan. Seakan-akan mereka itu nyuruh ya, jangan urusin amalan-amalan orang, urus aja amalanmu sendiri gitu kan. Jangan urusin amalan orang deh. Kayaknya seperti itu. Padahal kita bukan ngurusin amalan orang, enggak. Kita kan dakwah, judulnya kan menyampaikan, enggak maksa. Kalau ada orang yang frontal, membabi buta ini itu, ya kita berlepas diri daripada seperti itu. Misalnya ini bid'ah, ini kamu bid'ah, gini. Nah, tentunya kita berlepas diri dari dakwah seperti itu. Dakwah itu dengan lembut, menyampaikan, nggak maksa, dengan hikmah, ya, dengan adab, ya, datangi secara empat mata sampaikan, ataupun di majelis kita sampaikan, seperti yang dilakukan oleh ustadz-ustadz dari kalangan salafi. Di majelis mereka disampaikan amalan ini bid'ah, syirik. Mereka menyampaikan gitu kan, bukan suka membid'ah-bid'ahkan, bukan suka mensyirik-syirikan dan seterusnya, tidak. Bukan sok ngurus-ngurusi amalan orang, enggak. Tapi mereka menyampaikan, memberikan edukasi gitu kan, tentang agama ini. Maka demikianlah kalau kita ambil contoh pada saat Nabi SAW berdakwah gitu kan. Mungkin lebih kurang 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, baru kemudian terang-terangan berdakwah. Maka terang-terangan pula orang yang menolaknya. Di sana sini orang frontal, bahkan membabi buta untuk menolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lihat sama seperti sekarang ini, Pak. Dakwah sunnah Masya Allah luar biasa. Di mana-mana perkembangan sangat pesat, melejit. Ya, subhanallah ya. Luar biasa. Maka dengan perkembangan yang seperti itu, penolakan pun di sana sini ya. Maka inilah konsekuensi dakwah. Semakin gencar berdakwah, maka ada sebagian, bahkan sebagian besar menolak. Coba kita saksikan lagi videonya, sedikit lagi mungkin. Jangan duduk di majlis mereka, jangan beribadah, jangan datang ke masjid mereka, karena tidak sama keyakinannya dengan ahlu sunnah, tidak sama amalnya ahlu sunnah. Bapak ibu tidak akan tenang, maka ibadah tidak akan khusyuk, sehingga salat bapak ibu tidak akan nikmat. Maka salatlah ke masjid Raya An-Nur, ke masjid Al-Falah, ke masjid yang lain, masjid ahlu sunnah. Menuntut ilmu lah di masjid ahlu sunnah yang ada di Riau. Semoga bapak ibu tetap istiqamah dengan ahlu sunnah sampai meninggal, sehingga bahagia di dunia, tenang nanti di akhirat, dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di dunia beramal dengan bid'ah, mengikut ahli bid'ah, maka di akhirat akan merugi. Di dunia tidak akan tenang, kita akan terombang-ambing dengan fitnah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah melarang ya ke masjid tertentu ya, jangan ke masjid mereka, jangan ke masjid ini itu sudah sangat frontal dan sangat membabi buta ya. Ada kekhawatiran, ada kepanikan ya. Ada kegelisahan. Sepertinya sudah tidak ada cara lain ya untuk menolak dakwah sunnah ini, dakwah tauhid,
Padahal masjid itu adalah rumah Allah. Masa iya umat Islam dilarang untuk memasukinya? Inilah yang namanya pengelompokan itu seperti ini. Ya, kita dilarang ke masjid ini itu. Luar biasa memang, luar biasa. Inilah potret dakwah Islam ya. Hari ini tidak adanya logowo, tidak adanya berlapang dada ketika melihat ataupun menyaksikan ya dakwah yang berseberangan dengan pemahamannya. Ya, ketika orang yang berbeda dengan pemahaman kita, mestinya ketika ia menyampaikan, mestinya Anda mengatakan, "Oh ya Pak, makasih ya Pak. Terima kasih ilmunya. Tapi maaf, kami masih saja melakukan amalan-amalan nenek moyang kami misalnya. Ya, ini kan amalan dari orang tua kami. Ya. Kami masih mengikuti mereka." Mungkin Anda mengatakan demikian lebih bagus ya. Adabnya kan seperti itu. Adabnya seperti itu. Enggak langsung frontal, Wahabi ini suka mensyirikan, membidah-bidahkan, sok punya surga sendiri, ya, sok merasa menang sendiri, sok ngurus-ngurusi amalan orang, ya. Dasar Wahabi dan seterusnya. Ini ya yang sangat luar biasa. Oke, baik kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ke depan dari kalangan manapun, secara ya individu ataupun kelompok, jangan ada lagi yang seperti ini ya, yang sangat membabi buta, yang sangat sepertinya khawatir banget ya, ada kegelisahan ya. Kalau saya bahasakan mungkin tidak berlebihan, saya mengatakan ketar-ketir dan seterusnya kepada kita yang notabene sesama Islam ya. Masih rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.